lagi. Ya, terima kasih untuk sahabat Vinsarah yang sudah selalu mampir ke YouTube channelnya Vinsarah Relawan Yatim. Terima kasih, Allah bless you. Thank you so much untuk semua attention yang sudah begitu baik kepada anak-anak asuh Vinsarah di sosial Vinsarah Peduli. Salam dari relawan kami untuk Anda semua. Ya, untuk beberapa yang mungkin belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Vinsarah akan mengulas sedikit. Jadi, ada seorang anak kecil bernama Jong In yang diadopsi oleh sebuah keluarga. Terdiri dari ayah dan ibu, yaitu Han and Yang. Ternyata, selama mereka mengadopsi anak ini, mereka telah menyiksa anak ini lebih dari batas peri kemanusiaan. Parahnya lagi adalah mereka pernah tampil di televisi, bahkan diberitakan di surat kabar, di majalah di Korea Selatan sebagai pasangan baik yang berhasil mengadopsi anak. Bahkan mereka memberikan pernyataan kepada pers bahwa walaupun mereka bukan selebritis, tetapi mereka berhasil. Mereka cukup baik dan ya, mereka cukup mapan untuk bisa mengadopsi seorang anak. Dan ternyata ini hanyalah kedok. Ini hanyalah topeng mereka untuk menutupi kekejian mereka. Bahkan pada saat foto wawancara itu ditampilkan, sekarang ditampilkan kembali, itu terlihat perubahan drastis anak ini pada saat pertama diambil sampai kemudian tampil di televisi bersama mereka. Sungguh jauh, keadaannya tuh sungguh jauh. Ya, sebenarnya sudah banyak laporan, kalau tidak salah ada 3 atau lebih dari 3 laporan tentang kejadian ini, tentang kekerasan yang menimpa anak ini. Tetapi saat itu polisi tidak terlalu menanggapi. Itu kenapa masyarakat mengkritik. Bahkan sekarang itu ada petisi sekitar 200.000 orang lebih yang menandatangani petisi untuk agar pasangan ini diadili seadil-adilnya, gitu, diadili seberat-beratnya, seperti itu, untuk keadilan bagi Jong In sendiri. Bahkan tagar untuk Jong In itu sudah ada, yaitu sorry Jong In. Ya, memang yang namanya penyesalan selalu datang terlambat, tapi ya mau apa lagi. Sahabat Vinsarah, kejadian ini sungguh menyakitkan, sungguh tidak bisa diterima akal sehat. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menerima siksaan yang begitu kejam? Ya, pada kenyataannya memang kedua orang angkat Jong In ini telah menyiksa Jong In dengan sangat kejamnya. Bahkan organ dalam Jong In ini hancur. Bisa dibayangkan kan, anak kecil sekecil itu bisa hancur organ dalamnya, berarti telah menerima siksaan yang sangat kejam. Dan itulah yang dokter katakan, karena pada saat terakhir Jong In dibawa oleh orang tua angkatnya ke rumah sakit, pada saat itu mungkin sudah kolaps ya. Mereka berbohong, mereka bilang bahwa Jong In ini terjatuh dari tempatnya bermain, tetapi itu sama sekali tidak benar. Nah, pada saat Jong In sudah tidak bisa ditolong lagi, maka dokter melakukan otopsi. Dan ternyata benar, hasil otopsinya luar biasa mengejutkan. Ternyata memang organ tubuh dalamnya benar-benar hancur. Dokter pun pada saat pertama melihat Jong In sudah sangat marah dan tidak percaya bahwa Jong In ini hanya jatuh. Well, akhirnya kenyataannya pun terungkap dengan sebenar-benarnya bahwa Jong In tewas karena luka dalam yang disebabkan penganiayaan berat yang dilakukan oleh kedua orang angkatnya. Bisa dibayangkan kan bagaimana rasanya seorang Jong In yang begitu kecil harus menerima siksaan begitu beratnya hampir setiap hari. Bisa dibayangkan kan bagaimana beratnya cobaan seorang anak kecil ini. Setiap hari dia menerima siksaan yang luar biasa. Bahkan dokter di sana pun tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Mereka hanya mengatakan bahwa ini tindakan yang sangat kejam. Dan yes, orang tua angkat Jong In harus dihukum seberat-beratnya. Sekali lagi, kekerasan terhadap anak adalah hal yang sangat biadab. So stop kekerasan terhadap anak dimanapun berada. Jangan lakukan kekerasan terhadap anak. Stop kekerasan terhadap anak.
Jangan pernah lakukan tindakan yang menyakiti anak-anak. Jangan, apalagi mereka bukan darah dagingmu. Pada darah dagingmu pun sendiri, jangan pernah kalian menjatuhkan tangan hingga membuat mereka tersakiti. Kalaupun mereka nakal, kalaupun mereka melanggar aturan, ada cara lain selain menyakiti mereka seperti itu. Karena mereka manusia, mereka bukan binatang, jadi didiklah mereka seperti manusia. Ingat, banyak sekali kejadian kriminalitas pada saat pelakunya ditangkap. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mengalami kejadian tidak enak atau kejadian kelam di masa kecil mereka. So, jangan jadikan anak-anak kita seperti itu. Jangan. Seperti halnya apa yang terjadi pada Jong In kali ini. Seperti kejadian pada Jong In ini, mungkin saja orang tua Jong In, orang tua angkatnya pernah mengalami suatu kejadian di masa kecil mereka sehingga mereka mempunyai dendam tersendiri, hingga mereka begitu teganya menyiksa seorang anak kecil yang begitu lucu, yang begitu cantik, dan akhirnya mereka hajar habis-habisan sampai luar biasa hancurnya. Iya, kesempatan ini Vinsara pun ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang begitu peduli terhadap nasib anak yatim piatu dan juga anak-anak terlantar. Semoga apa yang kalian lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita berdoa semoga dunia menjadi lebih baik sehingga tidak ada lagi anak kecil yang tersiksa seperti kejadian Jong In ini. Vinsara tidak akan pernah berhenti dan akan terus mengulas setiap kejadian yang terjadi di negeri kita dan di luar negeri yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Karena memang kita harus lebih mengkampanyekan untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Kenapa? Karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka lah yang akan menggantikan kita. Maka jangan pernah sakiti mereka. Terima kasih untuk semuanya yang selalu mampir ke YouTube channel Vinsara, Vinsara Relawan Yatim. Thank you untuk hari ini. Selamat beraktivitas.